Perang jarang berakhir dengan suara ledakan terakhir. Seringkali ia berakhir lebih sunyi. Saat semua pihak mulai bertanya, bukan lagi bagaimana caranya menang, tetapi apakah perang ini masih bisa dilanjutkan. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung bertahun-tahun, wilayah hancur, korban terus bertambah, dan dunia perlahan mengubah cara pandangnya. Bukan karena simpati menghilang, tetapi karena realitas geopolitik mulai mengejar idealisme. Hari ini, kita tidak membahas siapa benar atau salah, kita membahas titik balik. Saat senjata barat diuji, saat aliansi terlihat ragu, saat Rusia mengubah cara bertempur, dan saat diplomasi kembali muncul bukan sebagai harapan, melainkan sebagai kebutuhan. Pada awal konflik, perang ini terlihat konvensional. Tank bergerak, infanteri maju, artileri saling membalas. Namun seiring waktu, medan perang Ukraina berubah wajah. Drone mulai mendominasi, bukan sekadar alat pengintai tetapi senjata utama. Rusia meluncurkan ratusan drone dan rudal dalam satu malam, lebih dari 500 target udara secara bersamaan. Salah satu serangan udara terbesar dalam sejarah konflik modern di Eropa. Ukraina merespons dengan sistem pertahanan udara dan jet tempur F-16. Pesawat yang selama ini dianggap simbol superioritas militer barat, namun pada malam itu satu F-16 jatuh. Pilotnya gugur, ia sempat menembak beberapa target, pesawatnya rusak parah, dan demi menghindari jatuh di kawasan sipil, ia menjatuhkan pesawatnya jauh dari pemukiman. Bagi Ukraina, ia adalah pahlawan. Bagi dunia, ini pesan lain. Teknologi canggih tidak menghapus risiko perang. F-16 bukan jaminan kemenangan, ia hanyalah alat, dan alat tetap tunduk pada realitas medan tempur. Di sisi lain, Rusia tidak bertempur dengan cara yang sama seperti tahun-tahun awal perang. Mereka beradaptasi. Drone murah diproduksi massal, diluncurkan berkelompok bukan untuk menghancurkan satu target besar, tetapi untuk melelahkan pertahanan lawan. Rudal tidak selalu ditujukan untuk presisi, sebagian diciptakan untuk menciptakan kepanikan, sebagian untuk menguras stok sistem pertahanan udara Ukraina. Lalu muncul kejutan lain. Ukraina mengklaim berhasil menyerang sebuah kapal selam Rusia di pelabuhan Novorossiysk menggunakan drone bawah laut. Jika klaim ini benar, maka ini adalah serangan pertama dalam sejarah di mana drone bawah air menghantam kapal selam. Rusia membantah kerusakan, Ukraina merilis video ledakan. Analis independen menyatakan ledakan itu nyata, meski tingkat kerusakan tidak bisa diverifikasi sepenuhnya. Namun pesan strategisnya jelas, tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman, bahkan pelabuhan, bahkan kapal selam. Perang Ukraina tidak lagi terbatas pada darat dan udara. Ia telah masuk ke laut dan ke fase baru peperangan berbasis teknologi. Ketika ratusan drone dan rudal Rusia mendekati wilayah Eropa Timur, jet-jet NATO ikut siaga. Polandia, Rumania, negara-negara Baltik. Pesawat tempur lepas landas, radar aktif, langit dijaga. Namun ada batas yang tidak dilewati. NATO tidak ikut bertempur langsung. Aliansi ini kuat, tetapi kekuatannya dibangun di atas konsensus politik. Dan konsensus selalu memiliki batas. Setiap langkah harus dihitung. Setiap eskalasi dipertimbangkan. NATO tidak ingin perang melebar, namun juga tidak ingin terlihat lemah. Inilah dilema klasik aliansi militer besar. Cukup dekat untuk mencegah, cukup jauh untuk menghindari perang langsung. Dan di tengah dilema ini, kepercayaan mulai diuji. Survei terbaru menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap Amerika Serikat dan NATO, terutama di Ukraina dan sebagian Eropa. Ini bukan berarti mereka mendukung Rusia. Bukan pula berarti mereka menolak NATO. Yang muncul adalah keraguan. Apakah dukungan ini akan bertahan lama? Pernyataan politik dari Washington ikut membentuk persepsi ini. Donald Trump secara terbuka mempertanyakan komitmen pertahanan kolektif NATO. Baginya, aliansi harus adil. Setiap negara harus membayar bagiannya.
Secara politik domestik, pernyataan ini masuk akal, namun secara geopolitik dampaknya besar. Aliansi militer hidup dari kepercayaan, dan kepercayaan tidak selalu sejalan dengan kalkulasi bisnis. Di tengah tekanan militer dan kelelahan ekonomi, diplomasi kembali bergerak. Trump menyatakan perang tinggal sejengkal dari akhir. Judul berita menyebut Ukraina sudah menyerah. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Ukraina tidak menyatakan menyerah. Yang terjadi adalah negosiasi damai intensif. Isunya berat. Wilayah yang diduduki, jaminan keamanan, dan masa depan Ukraina pasca perang. Muncul wacana pasukan gabungan multinasional. Bukan untuk berperang, melainkan untuk menjaga stabilitas setelah gencatan senjata tercapai. Pasukan ini tidak dirancang untuk mengambil alih Ukraina, tidak menggantikan pemerintah, tidak menjadi kekuatan pendudukan. Namun Rusia menolak gagasan ini. Bagi Moskow, kehadiran militer Barat di Ukraina dalam bentuk apapun tetap tidak bisa diterima. Diplomasi pun berjalan di atas garis yang sangat tipis. Perang ini belum selesai, namun tanda-tanda kelelahan terlihat di semua sisi. Ukraina kehabisan tenaga dan sumber daya. Rusia bertahan, tetapi dengan biaya besar. Eropa menanggung tekanan ekonomi. Amerika menghadapi dinamika politik dalam negeri, dan dunia mulai menyadari tidak ada solusi cepat, tidak ada kemenangan bersih, yang tersisa hanyalah kompromi atau konflik yang terus membeku. Perang Ukraina mengajarkan satu hal penting. Di abad ke-21, perang tidak hanya ditentukan oleh senjata tercanggih, tetapi oleh stamina politik, ketahanan ekonomi, dan kepercayaan antar sekutu. F-16 bisa jatuh, kapal selam bisa dihantam drone, aliansi bisa ragu, dan diplomasi yang dulu dianggap lemah kembali menjadi pilihan terakhir. Ukraina kini berada di titik balik, bukan karena menyerah, tetapi karena dunia di sekelilingnya berubah. Dan ketika dunia berubah, perang pun ikut berubah. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang, melainkan siapa yang masih sanggup melanjutkan.